Dongeng asal-usul terbentuknya Selat Bali. Selat Bali adalah sebuah selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Menurut cerita, kedua pulau tersebut dulunya merupakan kesatuan daratan yang kemudian terpisah karena sebuah peristiwa ajaib yang pernah terjadi di daerah itu. Alkisah di Kerajaan Daha, Kediri, Jawa Timur, hiduplah seorang Brahmana, pendeta, yang bernama Empu Sidi Mantra. Ia seorang pendeta yang kaya raya dan sakti mandraguna. Selain itu, ia juga memiliki seorang istri yang cantik jelita dan seorang putra yang gagah dan tampan bernama Manik Angkeran. Meski demikian, pendeta itu tidak bisa hidup tenang dan bahagia karena anak semata wayangnya, Manik Angkeran, memiliki sifat tidak terpuji, yaitu gemar berjudi. Ia selalu mempertaruhkan harta kekayaan orang tuanya dan berhutang kepada orang lain ketika kalah berjudi. Hal inilah yang membuat Empu Sidi Mantra dan istrinya merasa resah karena hampir setiap hari orang-orang mendatangi rumahnya untuk menagih hutang putranya. Keadaan tersebut berlangsung hingga bertahun-tahun, sehingga lambat laun harta kekayaan sang empu terkuras habis. Pada suatu sore, Manik Angkeran pulang ke rumahnya dengan napas tersengal-sengal. "Bapak, Ibu, tolong aku!" seru Manik Angkeran. "Ada apa, putraku? Apa yang terjadi denganmu?" Tanya ibunya dengan perasaan cemas. Aku dikejar-kejar orang, Bu," jawab Manik Angkeran dengan nafas yang masih terengah-engah. Kamu pasti kalah berjudi lagi ya?" timpa bapaknya. "Iya, Bapak. Aku kalah berjudi dan tidak sanggup membayar taruhan. Tolong aku, Bapak. Mereka ingin membunuhku." Manik Angkeran mengiba kepada bapaknya. Tak berapa lama kemudian, datanglah beberapa orang pemuda membawa golok. Mereka berteriak-teriak di depan rumah menyuruh Manik Angkeran keluar. "Hai Manik Angkeran, keluar dan bayarlah hutangmu!" teriak salah seorang pemuda sambil mengacung-acungkan goloknya. Manik Angkeran pun semakin ketakutan. Ia segera masuk ke kamarnya untuk bersembunyi. Sementara itu, dengan tenangnya, Empu Sidi Mantra segera menemui para pemuda yang berdiri di depan rumahnya. "Tenang, wahai anak muda, percayalah, saya akan membayar semua hutang putraku. Tapi, berilah saya waktu 3 hari untuk mencari uang dulu," pinta Empu Sidi Mantra. "Baiklah, Empu, kami menerima permintaan Empu. 3 hari lagi, kami akan kembali kemari untuk menagih janji Empu," kata salah seorang pemuda, lalu membubarkan diri bersama teman-temannya. Pada malam harinya, Empu Sidi Mantra berdoa untuk memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saat tengah malam, tiba-tiba ia mendengar suara bisikan yang sangat jelas di telinganya. "Hai, Sidi Mantra, pergilah ke kawah Gunung Agung. Di sana ada harta karun yang dijaga oleh seekor naga bernama Naga Besuki." Demikian suara bisikan itu. Keesokan harinya, berangkatlah Empu Sidi Mantra itu ke kawah Gunung Agung. Setelah berjalan cukup jauh dengan berbagai rintangan, sampailah ia di tempat tersebut. Ia pun duduk bersila sambil membunyikan gentah, lonceng, saktinya, seraya mulutnya komat-kamit menyebut nama Naga Besuki. Tak berapa lama kemudian, naga itu pun keluar dari tempat persembunyiannya. "Hai, Kisanak, kamu siapa dan ada apa kamu memanggilku?" tanya Naga Besuki itu. "Saya Empu Sidi Mantra dari Tanah Jambudwiba. Maksud, kedatangan saya kemari untuk meminta bantuanmu," kata Empu Sidi Mantra. "Apa yang bisa kubantu, hai Empu? Katakanlah," seru Naga Besuki. Empu Sidi Mantra pun mengutarakan maksud kedatangannya. Karena merasa iba, Naga Besuki segera menggeliatkan tubuhnya. Seketika itu pula, emas dan berlian pun berhamburan keluar dari balik sisiknya. "Bawalah emas dan intan ini, Empu. Semoga cukup untuk membayar hutang-hutang putramu. Tapi ingat, jangan lupa untuk menasehati putramu agar dia mau merubah perilakunya," seru sang naga. "Baik naga, terima kasih atas bantuannya," ucap Empu Sidi Mantra. Setelah mengambil semua perhiasan emas dan intan tersebut, Empu Sidi berpamitan kepada sang naga. Setibanya di rumah, ia langsung memanggil putranya. "Wahai putraku Manik Angkeran, Bapak akan memberikan semua emas dan intan ini kepadamu, tapi dengan satu syarat, kamu harus berjanji untuk tidak berjudi lagi,"
ujar Empu Sidi Mantra. Baik, Bapa. Manik berjanji untuk tidak berjudi lagi, ucap Manik angkeran. Empu Sidi Mantra pun percaya begitu saja pada ucapan putranya. Akhirnya, ia menyerahkan semua perhiasan emas dan intan tersebut kepada putranya. Dengan perasaan senang dan gembira, Manik angkeran segera menjual semua perhiasan emas dan intan tersebut. Setelah itu, ia pergi membayar hutang-hutangnya. Ternyata, uang hasil penjualan emas dan intan tersebut tidak habis digunakan untuk melunasi seluruh hutangnya. Melihat jumlah uang yang masih tersisa begitu banyak, akhirnya ia pun tergiur untuk kembali bermain judi. Dengan uang itu, ia berharap akan menang dan memperoleh uang yang lebih banyak lagi. Tapi, nasib berkata lain. Ia kalah berjudi dan uangnya pun habis. Bahkan, ia kembali dililit hutang. Akhirnya, ia kembali ke rumahnya dengan wajah lesu. "Bapa, aku sudah membayar semua hutangku kepada mereka," kata Manik angkeran dengan nada lemas. "Ya, baguslah kalau begitu. Tapi, kenapa wajahmu tampak kusut begitu?" tanya bapaknya heran. "Maafkan aku, Bapa. Tadi aku bermain judi dan berhutanglah. Lagi," jawab Manik angkeran sambil menundukkan kepalanya. "Apa katamu? Dasar anak keras kepala, tidak mau mendengar nasihat orang tua," bentak bapaknya. "Maafkan aku, Bapa. Tolong bantu aku sekali ini saja, Bapa." Manik angkeran mengiba di hadapan ayahnya. "Tidak, Bapa tidak dapat membantumu lagi. Bayar sendiri hutang-hutangmu itu," seru bapaknya dengan wajah memerah. Manik angkeran pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia kebingungan mencari cara untuk membayar hutang-hutangnya. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba ia teringat bahwa bapaknya memperoleh perhiasan emas dan intan di kawah Gunung Agung. Ia pun nekat mencuri genta milik bapaknya, lalu pergi ke kawah gunung. Setibanya di sana, ia bingung lagi karena tidak mengerti doa dan mantra yang harus diucapkan. Akhirnya, ia mencoba membunyikan genta itu tanpa mengucapkan mantra. Setelah beberapa kali membunyikannya, tiba-tiba seekor naga besar keluar dari sarangnya dan menghampirinya. "Ampun naga, jangan memangsaku," pinta Manik angkeran. "Hai." Setibanya di sana, ia bingung lagi karena tidak mengerti doa dan mantra yang harus diucapkan. Akhirnya, ia mencoba membunyikan genta itu tanpa mengucapkan mantra. Setelah beberapa kali membunyikannya, tiba-tiba seekor naga besar keluar dari sarangnya dan menghampirinya. "Ampun naga, jangan memangsaku," pinta Manik angkeran. "Hai, anak muda, kamu siapa? Kenapa kamu membunyikan genta itu tanpa membaca mantra?" tanya naga besuki. Aku Manik angkeran, putra Empu Sidi Mantra," jawab Manik angkeran dengan gugup. "Hai, Manik angkeran, ada apa engkau memanggilku dengan genta yang kau curi dari bapamu itu?" tanya naga besuki. Manik angkeran pun menyampaikan maksud kedatangannya. Ia mengiba kepada naga besuki agar ia diberikan harta yang melimpah untuk membayar hutang-hutangnya. "Naga, kasihanilah aku, orang-orang akan membunuhku jika tidak segera membayar hutangku kepada mereka." Manik angkeran kembali mengiba. Melihat kesedihan Manik angkeran, sang naga pun merasa kasihan kepadanya. "Baiklah, aku akan membantumu, tapi kamu harus berjanji untuk berhenti berjudi," ujar naga besuki. Setelah itu, sang naga segera membalikkan badannya, hendak mengeluarkan emas dan intan melalui sisik ekornya. Begitu ia hendak menyetakkan ekornya, tiba-tiba Manik angkeran segera menghunus kerisnya dan memotong ekor naga itu. Tak ayal lagi, naga besuki pun meronta-ronta dan menjerit kesakitan. Ketika ia membalikkan badannya, Manik angkeran telah pergi membawa ekornya yang penuh dengan emas dan intan itu. Ia berusaha untuk mengejarnya, namun putra Empu Sidi Mantra itu sudah menghilang entah kemana. Ia hanya menemukan bekas tapak kakinya, maka dengan kesaktiannya, ia membakar tapak kaki itu. Manik angkeran yang telah pergi jauh meninggalkan kawah Gunung Agung pun merasakan kedua telapak kaki terasa panas dan lama-kelamaan seluruh tubuhnya terbakar hingga akhirnya menjadi abu. Sementara itu, di kerajaan Daha, Empu Sidi Mantra
dan istrinya sedang gelisah karena anak sematawayang mereka menghilang. Mereka sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak juga menemukannya. "Pak, kemana perginya putra kita? Kita sudah mencarinya kemana-mana, tapi tak seorang pun warga yang tahu keberadaannya?" tanya istri Empu Sidimantra dengan perasaan cemas. Empu Sidimantra hanya terdiam sambil berpikir. Beberapa saat kemudian, tiba ia tersentak kaget. "Wah, jangan-jangan putra kita pergi ke Gunung Agung," kata Empu Sidimantra. "Kenapa Bapak bisa berpikiran begitu?" tanya istrinya. "Aku berpikiran demikian karena putra kita menghilang bersamaan dengan hilangnya genta saktiku. Dia pasti pergi ke kawah itu untuk menemui naga besuki," jawab Empu Sidimantra. Keesokan harinya, berangkatlah Empu Sidimantra ke kawah Gunung Agung untuk mencari putranya. Setibanya di sana, ia melihat naga besuki sedang gelisah di luar sarangnya. "Wahai naga besuki, apakah engkau melihat putraku?" tanya Empu Sidimantra. "Iya, Empu. Kemarin dia ke sini meminta harta untuk membayar hutang-hutangnya. Namun, ketika aku hendak memberinya harta itu, tiba-tiba ia memotong ekorku, lalu membawanya pergi bersama harta itu," jelas naga besuki. "Apakah kamu tahu kemana perginya?" Empu Sidimantra kembali bertanya dengan perasaan cemas. "Maaf, Empu, kamu tidak usah lagi mencari putramu. Aku telah membakarnya hingga binasa," jawab naga besuki. Betapa terkejutnya Empu Sidimantra mendengar berita buruk itu. Ia pun memohon kepada sang naga agar putranya dihidupkan kembali. "Maafkan aku dan putraku, naga. Dia putraku satu-satunya. Aku mohon hidupkanlah dia kembali," pinta Empu Sidimantra. "Baiklah, Empu, demi persahabatan kita, aku akan memenuhi permintaanmu, tapi dengan satu syarat. Kamu harus mengembalikan ekorku," kata naga besuki. Empu Sidimantra pun berjanji untuk memenuhi syarat naga besuki. Dengan kesaktiannya, naga besuki berhasil menghidupkan kembali Manik Angkeran. Empu Sidimantra segera pergi mencari putranya. Setelah sekian lama mencari, akhirnya ia pun menemukan putranya di sebuah hutan lebat dan kemudian mengajaknya kembali ke kawah Gunung Agung untuk menemui dan mengembalikan ekor naga besuki. Setibanya di kawah Gunung Agung, Empu Sidimantra segera mengembalikan ekor naga besuki seperti semula. Setelah itu, ia bersama naga itu menasehati putranya agar benar-benar mau merubah perilakunya. Manik Angkeran pun sadar dan berjanji untuk mengikuti nasihat mereka. Sebagai hukuman, ia harus tinggal di sekitar Gunung Agung. Akhirnya, Empu Sidimantra pun kembali ke kerajaan Daha seorang diri. Ketika tiba di tanah benteng, ia menorehkan tongkat saktinya ke tanah untuk membuat garis batas antara dia dan putranya. Karena kesaktiannya, bekas torehan tongkatnya bertambah lebar sehingga tergenangi air laut dan lambat laun tempat itu berubah menjadi sebuah selat. Oleh masyarakat setempat, selat itu dinamakan Selat Bali.